Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Linda Aulia Rahma dengan NIM 2330711016 dari Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan hukum dan teori keadilan dalam konteks hukum Indonesia untuk memenuhi kebutuhan tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Rizal Amirullah MAP. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai apa itu hukum. Menurut Utrecht, hukum sebagai sekumpulan peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur ketertiban dalam masyarakat sehingga peraturan tersebut wajib dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Nah, istilah hukum ini juga berasal dari berbagai bahasa seperti hukmu dari bahasa Arab, law dari bahasa Inggris, recht dari bahasa Belanda, loi atau droit dari bahasa Prancis, dan derecho dari bahasa Spanyol yang menunjukkan berapa luasnya pemahaman terhadap konsep ini di berbagai sistem hukum dunia. Pada dasarnya, hukum juga merupakan kumpulan norma yang diresmikan oleh pemerintah untuk membatasi dan mengarahkan perilaku warga negara agar terciptanya keharmonisan dan ketentraman bersama. Jika norma tersebut dilanggar, maka pelanggar akan menghadapi sanksi berupa tindakan paksa yang tetap merupakan reaksi terhadap perbuatan atau kelalaian sesuai tatanan hukum. Prinsip berani berbuat, berani bertanggung jawab, menegakkan konsekuensi logis dari pelanggaran hukum. Tujuan hukum sendiri yaitu dari keberadaan hukum adalah menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis melalui seperangkat aturan yang bersifat mengikat dan harus ditaati. Melalui hukum, nilai keadilan dapat ditegakkan dan perilaku individu dapat diarahkan agar tidak bertindak semena-mena tanpa memperhatikan hak dan kepentingan orang. Hukum juga berperan sebagai sarana perlindungan tetap warga negara yang berada di bawah sistem hukum tersebut, di mana setiap individu memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini juga dimaknai sebagai suatu bentuk tindakan atau upaya untuk menjaga masyarakat dari tindakan otoriter penguasa yang bertentangan dengan kekuatan hukum yang berlaku, demi menciptakan ketertiban dan rasa aman yang memungkinkan manusia untuk hidup secara bermartabat. Itu ada perlindungan hukum. Nah, perlindungan hukum ini dibagi menjadi dua bagian, ada perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dengan cara memberikan batasan atau pedoman dalam menjalankan kewajiban hukum agar tidak terjadi pelanggaran di kemudian hari. Sementara itu, perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau sengketa berupa pemberian sanksi seperti hukuman pidana, denda, maupun hukuman tambahan lainnya. Selanjutnya ada fungsi hukum. Hukum memiliki peran sebagai instrumen pengawasan terhadap perilaku manusia termasuk gejala sosial yang timbul serta berbagai aspek lain yang berkaitan dengan fungsi pengawasan dalam masyarakat. Sebagai alat pengendali sosial, hukum bertindak sebagai sarana yang mengatur perilaku individu melalui ketentuan-ketentuan yang bersifat mengikat, di mana pelanggaran terdapat aturan tersebut akan dikenai sanksi sebagai bentuk konsekuensi. Menurut Kompas tahun 2021. Yang kedua ada hukum sebagai alat atau pembaruan rekayasa sosial. Indonesia memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan negara asalnya, Amerika Serikat. Hal ini disebabkan karena dalam sistem hukum Indonesia, perundang-undangan memainkan peranan yang dominan dalam proses transformasi sosial, meskipun peran jurisprudensi juga tetap diakui. Nah, selanjutnya ada asas hukum. Di sini ada 3, ada asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Asas keadilan berarti tindakan yang proporsional, seimbang, dan tidak memihak dengan menjunjung tinggi kesetaraan hak dan kewajiban setiap individu. Nah, dalam praktiknya, asas ini mengutamakan perilaku yang setara tanpa diskriminasi dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Salah satu contohnya dalam pelaksanaannya yaitu tidak memihak, atau suatu keputusan tindakan dianggap adil jika tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan didasarkan pada norma-norma yang objektif. Lalu ada keseimbangan hak dan kewajiban, pemerataan, penerapan, dan asas equality before the law atau asas yang merupakan salah satu wujud dari asas keadilan di mana semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang status sosial.
Yang kedua, ada asas kepastian hukum yang dimana merupakan prinsip dalam negara hukum yang mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan, serta memastikan bahwa hukum itu jelas, konsisten, dan dapat diprediksi agar setiap orang mengetahui hak dan kewajibannya dan dapat memperkirakan konsekuensi hukum dari tindakannya. Asas ini bertujuan agar negara tidak bertindak sewenang-wenang dan setiap individu diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Yang ketiga, ada asas kemanfaatan hukum yang merupakan tujuan untuk memberikan kebahagiaan, kesejahteraan, dan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Penilaian terhadap suatu hukum baik atau buruk, adil atau tidak, akan bergantung pada apakah hukum tersebut memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas atau tidak. Secara filosofis, kemanfaatan hukum berkaitan dengan teori utilitarianisme yang berpendapat bahwa tujuan hukum adalah memberikan kebahagiaan terbesar bagi orang yang banyak. Materi selanjutnya yaitu mengenai keadilan. Nah, keadilan ini berasal dari kata adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dirumuskan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran. Sepatutnya tidak sewenang-wenang. Sementara itu, keadilan dalam KBBI didefinisikan sebagai alat, sifat, perbuatan, perlakuan, dan sebagainya yang adil. Khususnya, keadilan didefinisikan sebagai konsep relatif karena setiap orang tidak sama. Oleh karena itu, pilihan dan tindakan yang adil didasarkan pada norma-norma yang objektif. Selanjutnya ada macam-macam keadilan. Ada keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif adalah keadilan yang diterima oleh seseorang berdasarkan jasa-jasa atau kemampuan yang telah disumbangkannya atau bisa disebut sebagai prestasi. Aristoteles menawarkan sebagai alat ukur yang dikatakannya sebagai geometric equality, adil secara distribusi terbagi menjadi dua kriteria, yaitu equal share dan equal percent. Contoh dari equal share adalah ketika seseorang berinisial A berinvestasi dengan orang lain berinisial B, A mempunyai saham 10% dan B mempunyai saham 10% juga, maka A dan B akan mendapatkan hal yang sama. Yang kedua, ada keadilan korektif yang berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Ketika pembagian dalam keadilan distributif tidak tepat, maka hal tersebut diperbaiki oleh keadilan korektif. Keadilan korektif yang bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atas pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan. Sedangkan hukum yang sesuai harus diberikan kepada pelaku kejahatannya. Selanjutnya ada keadilan dalam sistem hukum Indonesia. Nah, implementasi prinsip keadilan dalam sistem hukum Indonesia tidaklah hanya menjadi tugas satu entitas, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat melalui upaya yang terus-menerus dan kolaboratif. Diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan inklusif. Hal ini akan membawa dampak positif yang besar bagi kehidupan masyarakat dan memperkuat fondasi demokrasi serta supremasi hukum dalam negara ini. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.